tentang biografi ya, atau profil dari seseorang nih. Nah, dua-duanya orang-orang terkenal juga. Yang pertama artis Indonesia, Sherina ya, dan yang kedua Albert Einstein. Mungkin di sini tidak terlalu susah juga nih, karena saya lihat juga masih bisa ya dijawab dengan mudah sepertinya ya. Untuk teks yang pertama, paragraf yang pertama, ada yang mau mencoba untuk menerjemahkan? Siapa? Yang Sherina ini. Saya Kak. Iya, boleh. Dari Sherina was born in Bandung on Juni Ya, itu ya, Kak? sampai for a while. Oke. Pertama, Sherina lahir di Bandung pada 11 Juni 1990 dan kemudian pindah ke Jakarta dan keluarganya. Setiap sore hari setelah sekolah SD, kelas elementary school SD ya. SD ya. She worked with Brazilian English. Dia terus belajar sibuk dengan belajar bahasa Inggris and other extracurricular activity dan ekstrakurikuler lainnya, kegiatan ekstrakurikuler lainnya. She graduated from senior high school in July 2008. Benar Kak. Dia lulus dari senior high school itu SMP di SMA. Iya SMA. Junior. Yeah. Di bulan Juli 2008, and he said to take some time out for a while. Beringinan memutuskan untuk mengambil waktu luang sementara waktu. Beristirahat untuk sementara waktu ya. Oke, tadi paragraf 1 nih ya, sudah bagus ya. Dengan siapa tadi? Ya Kak. Iya. Siap ya. Nah, mungkin ada sedikit yang perlu dikoreksi. Nah, di sini ada kata-kata was born ya. Jadi kalau ada kalimat, ada to be dan diikuti kata kerja ketiga, diartikannya apa? Telah berlalu. Ya, kejadiannya sudah berlalu ya. Yeah. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesianya apa? Ada to be, ada kata kerja ketiga. To be-nya was dan born itu kata kerja ketiga. Sudah. Apa diartikannya siapa? Diartikannya dilahirkan ya. Jadi di sini bukan lahir tapi dilahirkan ya. Yang lainnya sudah tepat ya. Nah, terus kedua dari segi gramatika di sini ya. Di sini ada kata on June 11th 1990. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa di sini untuk tempat ya kita menggunakan in Bandung, sementara untuk bulan di sini menggunakan on? Ada yang bisa jawab? Karena fungsinya Kak, fungsi on itu untuk bulan, hari, dan tahun. Ya, kalau untuk tempat sendiri kenapa pakainya in di sini? Dari fungsinya juga bukan Kak? Apa? Dari fungsinya juga bukan, kan tempat. Kok tempat jadi dari fungsinya gimana? Ya. Nah, supaya kita mudah untuk mengingatnya ya. Jadi di dalam kata depan atau preposisi ya, ada 3 preposisi utama yang sering digunakan baik di tempat maupun di waktu ya. Ini sering banget dipakai ya. Yang pertama, kita mungkin menyebutkannya dari yang paling besar dulu ya. Itu adalah in ya. Baik di tempat maupun di waktu.
Nah, yang kedua disebutkan tadi setelah in adalah on, dan yang paling kecil adalah at ya. Jadi urutannya yang paling besar in, yang paling menengah ya, yang tengah-tengahnya on, dan yang paling kecil adalah at. Sekarang yang paling besar itu apa sih? Yang paling besar? Yang paling besar itu tempat apa? Dunia, negara, dan batas bisa sampai Bandung ya, sampai kota atau kawasan. Jadi semuanya pakainya in. Nah, lebih kecil lagi skopnya dari kota apa? Dibagi menjadi jalan. Nah, jalan ini menggunakan on ya. Jadi skopnya lebih. Nah, lebih kecil dari jalan apa? Alamat. Alamatnya atau Address. tempatnya ya, kelas atau sekolah atau apa. Jadi Market kayak gitu ya kayak. pemakaiannya itu semuanya berurutan ya. Dari yang paling besar itu mungkin dari dunia sampai kota ya, semuanya pakai in. Jadi dari kota ke atas in semua. Nah, yang paling kecil pakainya at. Jadi dibagi-bagi gitu. Termasuk juga dalam hal waktu di sini ya. Yang paling besar dari waktu apa? Jam. Tahun. Ada yang lebih besar lagi? Tahun. Tahun. Tahun ada yang lebih besar lagi? Dekade. Abad. Apa? Abad, Kak. Muhammad apa? Abad. Maaf kurang. Abad. Ya, abad. Jadi abad, tahun ya, sampai batasnya sampai apa? Sampai ke Second. bulan ya. Bulan. Tapi bulannya tidak ada tanggal. Nah, itu semuanya pakainya in ya. Jadi bulan ke atas otomatis semuanya pakai in. Batasnya sampai bulan ya. Di bawah bulan ada tanggal nih, tanggal ya. Jadi tanggal itu di sini pakainya on. Nah, di sini bulannya ada on-nya kan. Ada tanggalnya makanya pakai on. Terus ada hari. Nah, hari juga pakainya sama on juga. Nah, hari dibagi lagi jadi apa? Jadi jam. Jadi jam. Ya. Makanya bisa disebutkan misalnya at 6 PM ya. Nah, jadi pembagiannya seperti itu. In, on, dan at. In batasnya sampai apa? Kota ya kalau tempat. On jalan, at alamat lengkap. Terus in yang waktu batasnya sampai bulan. Terus on hari ya dan tanggal, dan at ke jam. Oke, terus apa lagi nih di sini? Ini semuanya menggunakan kata kerja yang kedua ya di sini karena kejadiannya tahun 1990. Terus paragraf yang kedua, siapa yang mau coba menerjemahkan? Halo, masih di sini kah? Aku Kak, tapi nggak apa-apa ada yang salah. Sama siapa ini? Mau dicoba. Komala. Oh, sama Komala. Iya, Komala boleh. Ya, koreksi aja ya Kak. Ya, boleh, silakan. Dia melanjutkan karir musiknya dan sibuk bekerja di album barunya. Dia Ya. akan pergi ke Amerika untuk belajar film score writing in the future. Itu apa? Penulisan semacam skrip filmnya ya, atau naskahnya. Ya. Menjadi independen sangat penting untuk dia. Dia Iya. menyimpan uang Menabung mungkin ya. menabung uang
being her own designer. Dengan menjadi desainer bagi dirinya sendiri. Oh iya. Ketika dia Terus ketika dia ketika dia muncul, tampil. Sini diartikannya tampil ya. Ketika dia tampil di konser televisi atau konser. ya. dia memakai atau menggunakan make up dan style rambutnya sendiri. Iya. Terus Sebagai ambassador muda di Panasonic. Dia telah mengunjungi Jepang. Dia sudah berkunjung ke Jepang beberapa kali. Oh, dia sudah berkunjung ke Jepang beberapa kali. Dia menyukai mendengarkan musik ketika waktu luang, dan 2 kali seminggu dia praktek wushu untuk 1 atau setengah jam. Ya, 1 atau jam ya. Malah ya. Ya, maaf ya Kak. Ya nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Nah, bisa kita lanjut ya ke pertanyaannya nih. Nah, ini kan sudah bisa kita simpulkan nih. Ya, ini tentang kehidupan Sherina ya. Berarti kalau kita misalnya baca pertanyaan nomor 13 ya, what is the main idea of this text? Nah, kira-kira apa nih? Kak. Experience. Sepertinya ya. Biografi dari Sherina. Di sini 11 ya, dari awal diceritakan lahirnya, terus perjalanan hidupnya hingga sampai ke Amerika juga ya. Jadi perjalanan hidup. Jadi jawaban yang paling pas adalah E. Iya. Nomor 14-nya apa nih? Why didn't Sherina hire a makeup artist D. to do her performing? Yang D. Apa? D. Yang D Kak. Apa Sherina tidak menyewa ya makeup artist? Kan D. Karena dia independen Kak. Ya, orangnya independen karena menurut dia ingin menjadi seorang perempuan yang mandiri. Ya. Tapi dari paragraf keberapa tuh kata-kata yang menunjukkan independen? Kedua. Ya. Baris keempat. Iya, 4. Nah, semua yang ditanyakan pasti ada di wacananya, jadi tinggal kita teliti mana yang mengarah pada pertanyaan tersebut. Sekarang nomor 15 nih. When Sherina was born. Masih ingat? Tanpa melihat ke atas. 11. Ya, 11 ya. 1990. Kalau misalnya dihitung, how old is he? 22 tahun. Berarti dia sekarang berumur
22 tahun. Ya. Masih muda sekali ya. Siang. Terus, what she likes on her hobbies? Listening music and practice Listening to music Practice with and practice wushu. ada di paragraf mana nih? terakhir Kak. Paragraf 2. Ya, Paragraf 2. paragraf 2 baris ya Baris terakhir. baris terakhir, ya. Selanjutnya, sekarang kita ke wacana yang baru nih. Masih sama ya, tentang biografi juga, tapi di sini ilmuwan ya. Ada yang mau mencoba nih menerjemahkan? Saya akan nyoba, Kak. Oh iya, siap. Albert Einstein dilahirkan di Ulm, Jerman pada 14 Maret 1879. Dia tumbuh di Jerman, Italia, dan Swiss. Einstein, dia terkadang melewatkan kelas untuk belajar sendiri. Dia sering melewatkan kelasnya untuk belajar sendiri dan memainkan violinnya. Iya, bagus ya. Terima kasih ya, Muhammad. Ya, tadi sudah diterjemahkan ya, dicoba terjemahkan. Nah, ini ada post-it ya. Jadi di sini merujuknya kepada siapa nih, Muhammad? Kata it di sini. Post-it. Sekolah, Kak. Ya, kepada sekolahnya. Jadi nanti kita melakukan juga, kita harus melihat konteks kalimatnya ya. Itu yang dilewatkan adalah pelajarannya atau sekolahnya ya. Nah, sering kita dengar nih kata-kata di sini ada kata bored. Bored. Tapi sering kita juga mendengar ada kata boring ya. Ada bored, ada boring. Ada yang tahu ini kira-kira perbedaannya apa? Bored sama boring? Kalau buat simple past tense bukan, Kak? Ini untuk kata sifat malah, bukan kata kerja. Jadi bukan past tense. Masalah tempat bukan ya? Kayak jadi objek atau subjek. Masalah tempat bukan? Bukan. Kan pernah ya kita dengar ada kata bored, ada juga kata Iya, boring. pernah. Ada kata amazing, ada kata amaze. Ada kata interested, ada kata interesting. Nah, semuanya itu bukan kata kerja, tapi kata sifat. Nah, bedanya kira-kira apa? Karena itu bukan, Kak, yang himnya itu pakai kata ganti orang Iya, bisa ya. sebelumnya. Jadi, ya gimana? Karena sebelumnya itu hi-nya jadi him gitu. Apa bukan? Ya, alasannya memang berhubungan dengan orang ya. Jadi kata sifat juga ada dua bentuk, ada ed dan ada ing. Nah, untuk menjelaskan orang, kata sifatnya biasanya pakai ed. Misalnya saya tertarik dengan bermain bola, misalnya gitu ya. Berarti bahasa Inggrisnya I am interested in playing football. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan tentang bermain bolanya sendiri, nah di situ kita pakainya kata sifat yang bentuknya ing. Misalnya seperti ini. Playing football is an interesting activity. Nah, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita ingin membicarakan orang, kita pakainya bored. Tapi kalau misalnya selain orang, pakainya boring. Jadi yang tepat kira-kira I am bored atau I am boring? I am boring. I am bored. Ya. Untuk orang itu semuanya pakai ed.
kalau untuk kata sifat. Tapi tidak semua kata sifat itu ada bentuk ed dan bentuk ing-nya, ya. Hanya beberapa kata sifat. Gitu. Jadi yang paling pas itu kalau secara gramatika, I am bored. Nah, kalau I am boring kurang tepat. Tapi kalau misalnya kita menjelaskan suasana kelas misalnya, nah itu bisa pakai kata boring. Misalnya the situation, atau misalnya gini, apa ya? English is boring. Bahasa Inggris membosankan. Nah, itu baru bisa. Tapi kalau di depannya menjelaskan tentang orang, nah itu pakainya bored. Kayak gitu ya. Nanti kalian bisa terapkan kalau misalnya menemukan kata sifat yang lainnya ya, atau pemakaiannya seperti apa. Oke, paragraf 1 sudah ya. Paragraf 2 tadi sudah, Muhammad sudah, ya sudah ya. Siapa lagi yang mau coba? Kak, Ya, saya mau nanya itu Kak, gimana nih yang ed itu kita kan yang pakai ed, kata sifatnya pakai ed. maaf suaranya kurang jelas. Kata sifat yang pakai ed Kak, Ya, ya itu kan menjelaskan orang ya Kak. kita menjelaskan orang. Kalau yang itu menjelaskan diri kita sendiri. Kalau yang ing itu menjelaskan selain orang, misalnya tadi permainan sepak bola, pelajaran tipis, atau situasi kelas, gitu. Oh Kak, iya Kak. Siap, makasih Kak. Oh iya. Tadi contohnya misalnya tadi apa sih? Playing football is an interesting activity. Nah, di situ kan menjelaskannya tentang mainnya, interesting, bukan interested. Tapi kalau misalnya I am interested di situnya, karena kita menjelaskan I-nya. Gitu. Ya, satu paragraf lagi siapa nih yang mau coba? Rina masih di sini, Rina? Masih, Kak. Ya, boleh dicoba ini dari Einstein. Einstein made many theories. Einstein membuat banyak teori dalam fisika, tapi yang paling terkenal adalah teori tentang energi atom. Einstein berkata bahwa Ada? Einstein berkata bahwa energi dan masalah adalah suatu hal yang sama. Iya. Aja dulu ya, nanti di ya. Dia Terkenal. Semuanya terkenal. Persamaan. Famous terkenal. Equation persamaan famous terkenal. Persamaan terkenalnya yaitu E sama dengan mc kuadrat. Dari persamaan itu, persamaannya bisa. equation. Apa sih? Persamaan itu menyatakan Persamaan itu menyatakan bahwa E sama dengan itu energi apa? energi sama dengan massa ya. Itu Massa dikali kecepatan.
Kecepatan Ya, cahaya. kecepatan cahaya kuadrat square. Terus Energi bisa berubah. Energi bisa berubah. Energi bisa berubah menjadi masalah dan masalah bisa berubah menjadi energi. Itu bukan. kalau masalah kayaknya kurang pas ya di sini ya. Kira-kira apa ya istilah fisikanya nih? Tenaga kah? Tenaga, ya tenaga bisa atau zat ya. Bisa. Oke, Terus berarti apa lagi? the ability to turn matter into energy. Ability. Kemampuannya. Kemampuan untuk mengubah zat atau tenaga menjadi energi. Memimpin. Mengarahkannya. Mengarahkannya development atomic bomb. Development mengarahkan Pada pengembangan ya, development. pengembangan bom atom dan kekuatan nuklir. Iya. Tanggunglah sedikit lagi nih. Bentar, Kak. Teori dari Einstein tersebut membuatnya terkenal. Iya, betul. Walaupun kebanyakan orang tidak mengenal dia. Itu bukan sih, Kak? Walaupun beberapa orang memahaminya. Understood. Memahaminya. Terus apa? Walaupun beberapa orang memahaminya. Dia Terus bikin dia menempuh gelar menjadi seorang dia menjadi seorang profesor dan direktur fisika di Institut Berlin, Jerman. Iya, direktur ya. Terus Setelah Nazi menyerang Rus itu menyerang ya Nazi menunjukkan kekuatannya ya, atau membangkitkan kekuatannya. Setelah Nazi menunjukkan kekuatannya di Jerman, Einstein itu mana? Dia hidup. Kan? Bisa pergi, bisa minggat. Ya, Einstein pokoknya pergi dari Jerman ya. Einstein pindah pada tahun 1933. Dia pergi ke United States, berarti dia pergi ke Amerika Serikat. Dia bisa sisa hidupnya. Ya, di mana dia menghabiskan hidupnya. Einstein meninggal di Princeton, New Jersey pada 18 April tahun 1955. Ya, terima kasih ya Rina sudah dicoba. Maaf Kak, belepotan. Ya, nggak apa-apa, namanya juga belajar ya. Iya, memang menerjemahkan itu bisa diinikan juga ya sesuai dengan konteks materinya ya. Misalnya di sini ada kata-kata times ya. Nah, time itu kan kalau awamnya mungkin disebutkan waktu ya, tapi kalau di sini kan konteksnya fisika dan matematika, makanya di sini diartikan peralihan ya. Nah, di sini juga ada beberapa penanda dari kelas kata ya. Nanti kalau menerjemahkan kita bisa mengenali kelas katanya apa gitu. Misalnya penanda untuk imbuhan untuk kata benda ya. Di sini ada kata ability. Nah, ability biasanya yang ada akhiran ty ya. Itu biasanya menggunakan biasanya merupakan kata benda gitu kelas katanya. Ability, terus apa lagi? Community, university ya. Dan sebagian besar yang ada akhiran TG-nya itu kalau di bahasa Indonesia itu diterjemahkan dengan tas ya. University jadi universitas, community jadi komunitas dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu ciri kata benda ya.
imbuhan yang lainnya yang ada di sini adalah development ya, pengembangan. Jadi kalau misalnya ada akhiran atau imbuhan dalam bahasa Inggris itu yang terkenal itu ya tadi TY, aman, itu diartikan pean atau kean ya, tergantung dari konteks kalimatnya. Tadi ada ability, ada TY-nya, development ya, ada peannya berarti pengembangan ya, asalnya dari kata dianya mengembangkan. Nah, ciri lagi kata benda nih. Nah, relation ya, relation. Ada akhiran tion ya. Nah, itu juga adalah imbuh ya, yang menandakan kata benda. Organization, communication. Itu adalah kata-kata benda. Oke, kita ke soalnya nih. 18 ya, 17. Oke, the second paragraph tell us about apa nih? The famous Ya, Ya, famous terus famous theory by Einstein. ya, teori terkenal yang dibuat oleh Einstein. Terkenalnya dari mana nih? Terkenalnya teori apa? Energi atom. sama dengan MC kuadrat. Ya, bagus ya. Atau sering ada juga yang menyebut dengan teori atau teori apa? Relativitas. Sebutnya itu. Sama dengan MC kuadrat. Terus, when did Einstein teach himself geometry? Pada apa nih? 3 kayaknya, Kak. Paragraf ketiga, yang mana kalimat yang mana? Tentang geometri nih ya. Mengajarkan tentang geometri. Di paragraf pertama, Kak. Iya, paragraf pertama. Baris ke mana nih? Baris ketiga. Garis ketiga. Ya. Ya, ketiga keempat ya. Pada umur 12 tahun. Nah, Ya. jawabannya apa jadi 18? 1891. 2 apa? 1991. Tapi ya, 1891 ya. Caranya sangat mudah sekali ya. Dan kita tahun berapa? 1809. Tinggal ditambah dengan angka dia mempelajari geometri ya. 1879 tambah 12 jadi 1891. 91. Oke, sip. Aduh, loading nih. 19. The underline word. Popular. Selanjutnya di sini adalah famous. Famous sama dengan apa nih? Popular. Popular ya. Kalau yang A apa nih? Proud. Proud. Bangga bukan, Kak? Enggak, bagus ya. Generous. Menarik, Kak. Dermawan ya. Generous. Dermawan. Accurate. Teliti bukan, Kak? Akurat, teliti, tepat. Ya. Popular sudah. Generous ya. Kalau down. Turun. Jadi, Oke, satu lagi. Where is he became director of physics In Berlin. Berlin ya, Kak? Berlin. in Berlin. Di Jerman ya. Yes. Oke, udah habis nih ininya soalnya. Kira-kira Itu sampai sini ada waktu banyak dulu.
Ada yang mau ditanyakan dulu kira-kira? Ayah, ditanyain. Jelas mungkin ya? Nah, Cukup jelas, Kak. iya, cukup jelas ya. Terima kasih. Karena cukup jelas, mungkin kita bisa lanjutkan ke sedikit teori ya tentang readingnya. Masih semangat nggak? Saya Masih, Kak, masih semangat. Semangat Kak, semangat. Iya, Kak, semangat. Sudah makan malam ini belum? Belum. Belum. Pantesan masih Baru lemes. beres, Kak. Belum beres. Bentar ya, saya cari dulu nih materinya. Saintek 3 itu berapa orang sih totalnya? 15, Kak. 15. Mudah-mudahan pengorbanannya sesuai dengan hasilnya ya nanti ya. Amin. Oke, ini satu lagi mungkin. Oh, ini masih ini. Mana satu itu? Ya, kita sedikit nih membahas sekarang tentang main idea ya sama topik ya. Oh, ini harusnya pretest dulu nih. Sumbat saja. Bentar. Masih. Bentar ya. Ini di tempat kalian hujan nggak sih? Iya, Kak. Di Bandung hujan. Hujan, Kak. Oh, Hujan sama. ya. Ini di Bandung semua nih. Enggak sih, Kak. Ada yang orang luar Bandung. Ada yang di Sumut, Kak. Kak Ada Gita. yang di mana? Sumut, Kak. Sumatera Sumut, Utara, Kak. Batak, Iya. Medan. Iya. Oh, Tapi di Kabupaten Serdang Bedagenya. yang berdagang itu kampungnya Ariel ya? Ya kan? Kurang tahu, Kak. Ya nggak apa-apa. Ya saya pernah dengar gitu. Ariel tuh aslinya ada turunan saya kalau nggak salah ya. Bentar ya ini. Cek grup, cek grup. Nah, mungkin ini jawab cepat aja kali ya. Mana sih? Share. Ada nampak nggak itunya? Layarnya? Ada, Kak. Ada, Kak.
Bisa sambil di itu aja dulu mungkin. Catat dulu jawabannya di kertas. Oke, nomor 1 sudah dijawab. Ini kita manual dulu nih. Ada gangguan? Belum. Ada sedikit trouble, jadi manual dulu nih. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Belum. Hah? Belum juga. Belum. Udah, Kak. Sudah ya. 2. Kak, 14 orang. Kak, oh ini. Kak Yadinya kemana ya? Gak ada. Hilang. Hilang. Ih, ini follow-followan dong. Kalau Ada Jama udah. kalau IG aku, Kak follow Hari. IG aku. Follow IG. Iya, yang udah itu ada Fajar. Terus siapa lagi ya? Dia Saya aku yang cek goal. Aku belum nih Kak, Saya sebenarnya. baru Oh iya, saya udah repost. Oh, bisa. Komen dong, komen. Tuh, Benar. siapa yang Komen apa kamu maunya? iya. Komen apa? Bebas. Ini Teh Frida tuh, Teh Frida wali asramanya siapa? Oleh asrama Rina. Saya aku udah komen. Oh iya. Tanpa paksaan ya, komen tanpa paksaan. Nanti repost ya Kak. Nanti bukan repost apa ya, di story ya? Iya di story saya tag. Ya, udah tuh satu yang saya restory karena dia nandai saya. Kemarin itu enggak ditandai ya, siapa ya? Yang udah itu Daisy dan Delion tuh siapa? Udah saya follow kok, udah saya follow. Iya, Kak. Siapa? Dia. Oh, Cynthia, kenapa namanya kayak gitu? Oke, cek guru lo. Apa saya cek guru? Aku Teh. Oh, please. Oke, follow. Cana. Saya Cana. Oke, saya lihat Ini- ya. Bionya Kahani Hansan itu apa Hansan maksudnya? Nama panggilan waktu kuliah. Kirain dari Jepang Teh. Oh, oke. Yang Hanichan gitu Teh. Hanikun, Hanichan. Nah, bukan ya. Katanya koneksinya terputus. Bentar ya, saya coba masuk lagi. Oke, saya coba lihat dulu. Mana ada yang komen nggak?
Di MAI. MAI. Oh, ini ada. Mana? Nggak ada. Ada teh aku. Udah. Oh iya. Aku udah. Komenannya gitu. Bro. Gini komenannya pakai quote. Apa teh? Saya tadi keluar. Jadi enggak. Oh, ya ini lagi apa namanya? Lihat Instagram. Saya udah komen. Komen quotes yang bagus. Saya udah komen. Ay, mana? Cek. Mana coba? Belum akademik ada. Belum juga, ini baru 3 hari ya. Kalau bareng asrama pasti kalian udah pada deket ya. Bener nggak sih? IG Halijah ke IGTT. Bener teh. Iya, ini baru 3 hari ya. Kalian bisa nyaman belajar bareng di kelas ini tentunya ya. Kalau misalkan udah saling kenal ya kan enak. Saling ngingetin, misalkan Siti nggak masuk, ya udah ayo Siti masuk kayak gitu. Oh ya, terus tadi tuh kita lanjut ya. Jadi Kak, masukin ke Abi nih. Tutor sebaya kurang efektif. Oke, ya mungkin nanti saya usulnya di siang hari adakan sesi lagi. Gitu ya? Bener nggak? Tes. Setuju teh. Baru itu ya, baru usulannya baru itu ya. Benar kan? Oke, ternyata Kak Yani sudah datang ke ruangan kita. Iya teh. Alhamdulillah. Grup saya sepi banget nih. Oke, nanti ya saya tampung baru itu paling. Nanti kalau misalkan ada saran-saran lagi boleh sih di chat, misalkan pengennya pagi hari itu 3 sesi atau gimana ya. Oke, mangga Kak Yadi, karena Kak Yadi udah masuk, alhamdulillah. Lanjutkan. Mana tadi? Ini ya. Sampai mana tadi kita? Sampai 2 ya. Ini sudah? Sudah. Ini ya, sekarang yang ini ya, nomor 3 ya. Jangan lama-lama ya. Sudah. 4 nih. Sudahkah? Aku chat. Sudah. Belum, Kak. Belum.
Finish? Have you finished? Ini. Udah nih. Aduh, apa nih tulisannya kecil lagi. Sudah. Oke, now the last. Ya, yang terakhir ya. Ya, adik-adik sudah semua nih diisi jawabannya. Ada yang Kelewat nggak? Nggak bisa sempat keluar masuk, jadi nggak baca dari awal. Aku baca yang nomor 9 aja. Nomor terakhir. Yang lokasi. Yang kelewat banyak nggak yang kelewatnya? nomor Lumayan 7 banyak Kak. dari awal. Ya ini ada gangguan ininya. Makanya ini manual. Ya udahlah, kita seininya aja ya. Ya Kak. Oke, dari awal aja dulu. Oke, nomor 1 apa nih jawabannya? D. Which of the following statement about Peter? Mana B. yang tepat? Yang D. Yang D. Yang D ya. Jelas sekali ya. Jadi dia sukanya apa nih? Suka olahraga. Sukanya ya sepak bola sama tenis ya. Tapi dia juga adalah pemain terbaik badminton ya. Jadi kalau he doesn't play badminton itu Yang D. iya. Salah warganya. Maksudnya salah tuh di sininya tidak sesuai dengan teksnya gitu ya. Nah, jawabannya tepat tapi ya he doesn't play badminton. Oke, nomor 2. D. B. Ya, dari mana nih tahunya? Peter youngest. Is D. Dari paragraf pertama ya. Iya, Paragraf pertama, kalimat pertama. betul. Yang paling muda. Lanjut. Masih teks yang sama nih. Masih teks yang sama. Apa kira-kira kesimpulannya? Yang A. A. Ya, welcoming person di sini maksudnya apa? Orang yang terbuka. Terbuka atau ramah gitu ya. Ramah. Bisa kita kenali dari sini ya. Apa nih? Friendly smile. Iya, friendly smile.
Terus lanjut teks yang beda. C. How many people? C 2000 people. 2000 orang. Iya. 2000 orang. 1,000 people. 1000 people. Ada di baris keberapa? Ada di baris Keempat. paragraf Keempat. 1, baris Ya, keempat. benar. Baris 4. Ini maksudnya banks di sini apa? Banks. Ada banks. PCU. Masa di ada kata bank, ininya hotel. Ada yang bisa jawab? Nah, di sini maksudnya bukan tempat penyimpanan uang ya, bukan bank itu bukan. Ini adalah tepi sungai ya. Nah, di sini sungainya ada di Siap, kaki. Kak. Ya. Lanjut. Masih teks yang sama nih. The text mainly focuses on nomor berapa nih? 5 ya. Jawabannya apa nih? Nomor iya, Bangkok. Bangkok Rivers Kings. Ini tentang ini nih. Ya, Oh, tentang ini kan di sini di pinggir sungai dari Raja ya, Sungai Raja namanya ini nih, Chao Phraya. Terdapat ya atau terletak sebuah hotel. Nah, di sini ada yang memiliki kualitas standar ya, kualitas standar yang baru. Kualitas standar barunya apa? Tentang hospitality, keramah tamahan. Nah, baru ke sini dijelaskan hotel itu kayak gimana. Kayak gitu. Ya kan? berarti Di sini ada guest Cayu. room sama suite roomnya juga. Terus apa lagi? Ada terletak di bisnis, distrik bisnis, pusat perbelanjaan ya, kawasan pusat belanja. Nah, jadi tentang apa nih? Cayo Praya. Chao Phraya nama sungainya. Di Sangharila Bangkok. Ya, Sangharila Bangkok. Bangkok ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Oh. ya. Jadi kalau ini tuh cuman kalimat pembukanya aja. Ini. Nah, dari sini mulai ya terdapat sebuah hotel. Nah, di sini kan ngejelasin hotelnya nih. Ya. Swimming pool tuh kan. Nah, ya. Ya. Pension dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Ini tadi dari Bangkok kita ke Losari. Losari ada di mana nih Losari? Makassar ya. Makassar. Ya. Losari Beach Ya. is a outdoor. Bebek Yang mana? Beautiful beach and located on the edge ya, di tepi kota Makassar, di pinggir kota. Terus ada apa lagi di sini selain lokasi? Tempat spesial ya, sepanjang pantainya nih. Banyak orang berkunjung juga. Apa nih kira-kira? B, Kak. B, Kak. Ya, nomor 6 adalah B. B.
Pantai Losari adalah tempat yang baik untuk dikunjungi. Kenapa di sini paling baik untuk dikunjungi? Kenapa katanya? Maaf ya. Kenapa? Tempatnya Ya, di sini Panorama bagus, ada panorama ya, panoramanya nih Losari ya, muncul dari pemandangannya berarti intinya kan. Terus nomor 7 masih Losari nih. How many hotels? Ada berapa katanya hotelnya? ada 3, Kak. Tiga nggak ada dipilih. 4. Apa aja 4 coba? Ada Losari Beach Hotel, ada Losari Beach Inn, Makassar, Ya. terus Makassar Golden Hotel dan Pantai Gapura Hotel. Nah, di sini ada ya. Losari Beach Hotel, Losari Beach Inn, Gapura Hotel, ya kan? Nah, semua hotel ada di penghibur. ada Makassar Golden. Ya, Makassar Golden Hotel juga. 4 ya berarti ya. Ya, satu lagi. Di mana? Tadi Oke, Kak. Rocket only about 3 km from the center. 3 km dari Makassar. Center of Makassar. 3 km. ya 3 km dari pusat kota. Makassar. Ya, itu pretestnya ada 8 soal ya tadi ya. Ya, Kak. Sudah ada skornya berapa? Udah dihitung? Sudah. Sudah. Ada yang dapat 8? Enggak, Kak. Kalau nggak ikut dari awal, Enggak, itu dari awal. Iya, nanti ya, lain kesempatan kan mungkin. Yang tadi ikut semua, ada yang nilainya 8 ada? Benar semua? Enggak. Enggak ada. 7? ikut 1. 7, saya 7. Iya, 7 ya. Lumayan lah, udah 7 ya, berarti sudah mendekati. Nah, tadi mungkin ya kesalahannya, tadi ada yang salah ya, kurang teliti aja di awal menafsirkannya beda. Nanti harus dibaca dulu kalimat yang keduanya, karena kadang-kadang kalimat pertama juga bisa mengecoh gitu ya. Oke, ada pertanyaan tentang pretestnya? Cukup jelas ya? Iya. Yes, Kak. Oke, sekarang kita Nah, tadi yang ada kesalahan itu dari menentukan main idea dan main topik ya. Nah, di sini diperlihatkan perbedaan antara main idea dan main topik ya. Nah, bedanya apa sih? Bedanya dalam apa sih? Kalimatnya ya. Nah, kalau main idea itu bentuknya itu kan kalimat utuh ya. Jadi informasinya juga jelas ya karena kalimatnya kalimat utuh. Sedangkan main topik itu biasanya berbentuk kata atau kumpulan kata. Nah, istilah lainnya itu prasa. Nah, ini bisa kita lihat contohnya di tabel ya. Manufacturers negligence can be sound by direct evidence only. Nah, ini kalimat apa main idea itu bentuknya dalam kalimat ya. Sedangkan main topik nih kesimpulan dari sininya, jadi diambil lagi kalimat intinya apa sih subjeknya. Nah, kayak gitu ya. Ya, subjeknya apa?
manufacture negligence. Nah, ini contoh lainnya. Despite their unusual illustration, maps made before the 19th century were remarkably accurate. Nah, di sininya dari inti dari sini adalah maps accuracy. Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijumpai nih pada saat kita mengerjakan reading session. Ya, terutama di UTBK kan semuanya ada wacana ya kalau bahasa Inggris. What is the main idea of the passage? Ya, apa ide utama dari wacana itu? Berarti ingat yang tadi bahwa setiap ide utama itu biasanya berbentuk kalimat. Ya. Yang kedua bisa juga pertanyaan seperti ini. The primary, nah, istilahnya hampir sama ya. Main sama primary. Diartikan sama, ide utama juga. Which of the following? Nah, ini juga sama ya. Jadi mungkin ini bentuknya dalam pilihan ganda merujuk ke satu kesimpulan yang utuh ya. Kira-kira apa sih pandangan dari si penulis ini? Dan yang keempat, ekspresi dari idenya itu tentang apa nih yang lebih pas? Ini intinya sama sih sebenarnya dari 1 sampai 4 ini, bahwa pertanyaan itu merujuk pada istilah ide utamanya itu yang mana sih atau apa gitu. Oke, yang kedua main topik ya. Jadi kalimat kata ya bentuknya. Sama juga nih main topic of the passage. What does the passage mainly discuss? Jadi apa saja yang paling banyak didiskusikan atau yang paling condong untuk menjadi tema utamanya itu apa sih? Terus sama ya primarily juga isunya apa ya, ini sebenarnya sinonimnya ya, tapi intinya sama, apa main idenya atau main topiknya gitu. Nah, cara menentukannya gimana? Biasanya kebanyakan itu di awal kalimat ya, seperti tadi contoh soal ya. Dan istilahnya kalimat utama ini disebut dengan topik sentence ya, atau yang menjadi bahan ulasan utama nih, kemana kira-kira wacananya akan diperbincangkan gitu ya. Nah, bisa kita lihat nih di sini di wacananya. Left-handed people. Nah, jelas ya kalau di sini di wacananya nih dari left-handed sampai right-handed. Kalau yang dibicarakan adalah left-handed people suffer more stress than their right-handed peers. Ya, orang yang kidal menderita stres yang lebih besar daripada mereka yang tidak kidal. Ya, itu topik utamanya. Nah, jadi yang pertama tadi tipsnya apa? Kenali atau lihat atau analisa kalimat pertamanya ya. Terus yang lainnya bisa juga dengan melihat kalimat pendukungnya yang mana nih. Nah, di sini ada dua hal yang kita cari nih. You should know how to help a person who is choking ya. The first aid for choking victim. Terus topik adalah subjek pembicaraan secara umum dari sebuah teks. Jadi hal apa yang kita bicarakan secara umum. Topik itu berupa kalimat tetapi berupa kata atau tadi yang saya sudah dijelaskan. Misalnya topik cinta, musim hujan, sekolah, ekonomi, politik. Lalu bagaimana cara menemukannya? Tanyakan kepada diri sendiri apakah teks tersebut secara keseluruhan tentang apa gitu ya, atau apa yang penulis ajarkan kepada saya.
Nah, itu ya caranya seperti itu. Siap, Kak. Iya. Ini sama kayak tadi ya. Sudah siap nih latihan lagi? Aduh, latihan terus nih. Ya, ini penutupan nih. Bisa dikerjakan dulu, nanti kita bahas cepat aja. Oke, ini nomor 1. Silakan dipilih sambil dicermati ininya. Sudah? Sudah, Kak. Sudah. Sudah. Oke, 2. Sudahkah? Sudah. Sudah. Ya, oke. Sudah? Finish, already done. Lima. Enam. The topic of this paragraph is kapan?
Sudah. 9. Oke, jelas. Sudah diisi semua adik-adik? Oke, sudah ya? Sudah lengkap semua? Dijawab? Ya, kita coba cek ya jawabannya sekarang berapa nih. Oke. Ya, bisa dikoreksi nih. Mana kira-kira jawaban yang sudah tepat atau masih yang kurang. Gimana nih? Ada yang dapat skor 10? Halo? Sudahkah dicek? Sudah. Iya, ada yang minimal mungkin nilai minimalnya 7 aja. Ada yang dapat nilai 7 minimal? Enggak. Saya salah 2. Salah berapa? Bener 4 gimana dong, Kak? Salah 2, Kak. Oh, salah 2. Ya, bagus ya. Berarti sudah di Iya, atas. tadi yang kecepatan. Iya, ini soalnya nih, takutnya kalau malaman jadi dipercepat tadi tuh. Iya. Ya nggak apa-apa ya. Tadi sudah ininya nilai minimalnya sudah dapat. Jadi minimal 7 ya. Oke, mungkin kesimpulannya tadi apa yang bisa didapat nih dari materinya tentang main idea atau main topik itu apa? Kalau main idea itu jawabannya pasti dalam bentuk kalimat. Kalau topik idea itu pasti mengenai jawabannya itu kota atau klausa atau Iya, maps yang akurat. Iya, kata Itu sih yang dipahami. Kata atau frasa ya. Ya, kata atau klausa ya. Frasa. Nah, terus kalau posisinya gimana? Posisinya itu tadi udah tepat ya. Kalau posisinya gimana? Ya, posisinya di mana kira-kira kebanyakan? Di awal, Kak, sebagai gagasan utama kan main idea atau topik idea itu. Di awal. Ya, di awal kalimat. Awal paragraf. Nah, itu mungkin intinya. Nah, nanti mungkin ya, betul. Nah, nanti mungkin bisa lebih teliti lagi dan banyak berlatih lagi supaya nanti makin mendekati ya nilai yang diharapkannya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ditutup?
Gimana Kak tadi Kak? Gamma ID itu di awal kalimat, call and topic itu di Gimana? Halo Kak. Hah? Jelas nggak Kak? Suaranya kurang jelas. Ini yang halo? Ya, gimana suaranya kurang jelas? Ya, ini Kak, yang main IG itu kan tadi kan di awal kalimat. Call and topic itu gimana Kak? Nah, kalau main topik kan tadi bentuknya itu berupa kata atau frasa ya. Jadi kebanyakan dua-duanya itu sebenarnya di awal kalimat atau di awal paragraf ya. Tapi yang paling tepatnya lagi mungkin merujuk kepada apa saja sih yang dibicarakannya gitu. Itu sih poin pentingnya gitu ya. Itu ya, mungkin sudah jelas. Iya. Oke, adik-adik, sepertinya waktunya sudah 21.32 ya. Jadi kita akhiri dulu sampai di sini ya. Mudah-mudahan semua keinginan kalian dimudahkan, dilancarkan gitu ya. Amin ya Allah, amin, Dan amin. selalu sehat, Amin ya Allah. selalu ya. Dijaga kondisi fisiknya juga. Jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan. Ya, Kak. Mohon maaf apabila ada kesalahan mungkin ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. kembalikan ke Fos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Yes, Kak. ya. Terima kasih Kak Yadi. Ya, terima kasih kepada Kak Yadi yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk saya. Alhamdulillah. Tadi udah dikasih penjelasan mengenai TO, sudah pretest pun sudah post test. Oke, makasih ya Kak Yadi. Boleh Kak bisa langsung keluar saja Kak. Gimana? Ya, gak apa-apa. Boleh langsung keluar room saja. Terima kasih ya Kak. Oh, keluar rumah. Iya. Makasih ya. Mau langsung istirahat? Ya, siap. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.